warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kemlati Gede, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kemlati Gede dan rekan-rekan sejawat. Pertama, mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau kita dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Untuk hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi diseminasi saya dan juga Pak Putra nanti memaparkan tentang budaya positif. Jadi nanti saya bergantian dengan Pak Putra untuk memaparkan tentang tugas kami, tugas pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Terus selanjutnya nanti sekilas ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Siti Roma. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Arifin, Bapak Putra, selaku sekarang sudah menjadi CGB, yaitu calon guru penggerak, dan Bapak Ibu Guru yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang yang agak panas ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti yaitu kegiatan Bapak CGP, yaitu presentasi tentang diseminasi. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya hanya 2 menit Bu ya, diberi waktu Pak Putra 2 menit Bu ya, oke. Nanti Pak Arifin sama Pak Putra yaitu menyampaikan tentang diseminasi. Diseminasi ini padha karo pengimbasan, ilmunya disampaikan nanggone sampean kabeh tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, budaya yang bagus-bagus saja. Nanti kalau setelah disampaikan Bapak CGP nanti tolong diperhatikan, besok tinggal enak ya Bu Guru, Pak Guru yang belum CGP besok tinggal mengikuti dari Bapak Arifin dan Pak Putra. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Siti selaku Kepala Sekolah SDN Kemlati Gede. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan. Untuk yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang budaya
Nah, dari konsep inti budaya positif di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti kita fokusnya pada 8 inti ini pembelajaran dalam kita mengajar di kelas. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya terangkan. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Baik, jadi di sini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kemarin itu launching Bapak Menteri itu terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 moto dari profil pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia yang digaungkan oleh Pak Menteri terkait pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, untuk yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi pembelajaran yang fokus pada peserta didik yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi kalau proses pembelajaran mungkin ini bisa, kalau proses pembelajaran yang pertama kita berdoa dulu. Jadi berdoa sebelum dan sesudah pada proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud profil pelajar Pancasila yang pertama itu. Kemudian yang kedua berkebinekaan, yang kedua yaitu mandiri. Ya, jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru ingin peserta didik kita itu mandiri. Dalam artian dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bisa melakukan sendiri. Dia mengerti, paham bahwa dia sebagai pelajar harus mandiri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Nah ini, kalau pada fokus Merdeka Belajar itu kita fokusnya untuk bernalar kritis, karena yang lebih fokus itu siswanya, bukan gurunya. Jadi guru itu hanya menuntun. Dari bacaan Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu hanya menuntun. Jadi anak yang bernalar kritis, anak yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kita juga sama-sama belajar bahwa kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum yang lain. Kemudian kreatif. Nah ini, mengapa dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran SPDB itu, jadi kreatif itu anak-anak dituntun untuk menggali potensinya sendiri. Ya, jadi seumpama kita hanya membimbing anak kira-kira membuat kerajinan tangan seperti apa, ya, jadi nanti bisa fokus pada kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu tentang gotong royong. Nah, jadi kita menuntun anak itu selalu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman lainnya dalam ketika proses pembelajaran dan juga kegiatan yang ada di luar sekolah atau luar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita tuntun untuk mempunyai wawasan yang luas terkait pembelajaran, apalagi sekarang dituntut untuk
istilahnya melek IT. Melek IT itu jadi anak-anak harus bisa menggunakan teknologi, baik itu berupa HP, laptop, atau tablet dan lain-lain, tapi digunakan dalam kegiatan yang positif. Makanya dalam proses pembelajaran untuk anak SD itu ada ANBK dan juga ujian tulis berbasis IT atau menggunakan HP. Nah ini juga kemarin saya dan Pak Putra juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu ada miskonsepsi bahwa kita itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pandangan kita bahwa guru itu mengontrol murid, padahal pada proses pembelajaran itu tidak seperti itu, ya. Jadi kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi semua penguatan positif yang kita berikan kepada peserta didik itu bermanfaat, itu persepsi kita. Padahal itu nanti ada penjelasannya berbeda dengan miskonsepsi kita. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kita juga pandangan kita kepada peserta didik juga seperti itu, bahwa kritik itu bisa membuat rasa bersalah dan mengubah karakter. Itu nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita tidak boleh memaksa anak. Jadi kita fokus pada kontrol diri, kesabaran pada diri kita sendiri. Nah jadi ini dari Dr. William Gleiser, ya, psikiater. Jadi ini psikiater meluruskan tentang miskonsepsi tadi, bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak boleh dipaksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua perilaku itu ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi anak melakukan seperti itu ada alasannya. Kemudian yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat atau bujukan itu bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid itu hanya sekali atau dua kali. Jadi intinya itu kita harus sabar dan mengontrol diri atau teori kontrol tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan juga rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kritik dan juga membuat anak itu bersalah itu tidak menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Memang kalau orang dewasa kan memiliki tanggung jawab yang lebih kepada muridnya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan
sebuah pengukuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan perumusan akan terbentuk. Jadi kita tidak bisa memaksa anak, karena anak itu mempunyai kebutuhan atau karakter masing-masing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang wajib kita pahami. Kita juga sama-sama belajar di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen Covey pada tahun 1991 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita kepengen merubah perilaku anak tersebut, kita harus sebagai contoh di sini merubah secara perlahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma stimulus respon tadi itu sangat mempengaruhi pada kegiatan atau karakter kita terhadap peserta didik. Jadi kita harus sedikit demi sedikit berubah menjadi baik, agar anak itu kalau kita nasihati bisa meniru gurunya tersebut. Nah, ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi di sini ada stimulus respon kemudian dirubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas kita sama. Kemudian kalau teori kontrol itu berbeda. Nah, contohnya, saya menyuruh anak untuk membersihkan atau mengambil sampah. Nah, nanti pandangan orang itu berbeda-beda. Contoh, Pak Arifin ngongkoni buang sampah, tapi Pak Arifin gak buang sampah dan sebagainya, ngongkon kulitin. Nah, itu kontrol atau teori kontrol dari orang lain. Kalau kita nyuruhnya seperti itu, berarti kita menerapkan disiplin atau anak itu bertanggung jawab atas sampah yang dibuang tadi. Jadi itu tadi yang dimaksud stimulus respon dan juga teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya itu pandangan kita dan orang lain itu berbeda. Kita harus bisa menguasai tentang teori kontrol tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bedanya di situ, atau kita harus merubah paradigma terkait apa yang kita lakukan selama ini. Nah, itu tadi terkait dengan paradigma belajar atau paradigma baru. Sekarang disiplin positif. Nah, ini disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita memposisikan diri, kita menuntun anak untuk berpikir positif atau kegiatan disiplin positif itu tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi makna disiplin itu kita tidak boleh melakukan hukuman, ya, itu salah satu alternatif terakhir. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kutipan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, terkait makna disiplin. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita menerapkan motivasi internal pada peserta didik kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika ing jarokonyo nora mung lepasi panggret ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Retrospective School Discipline pada tahun 2001. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi fokus pada Ki Hajar Dewantara pemikiran atau konsepsi yaitu pertanggungjawaban atau Fernand Deligil. Itulah selalu menjadi sisiannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Private Year Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Kalau kita sebagai guru harus memiliki semua nilai kebajikan ini. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi sebuah organisasi nilai kebajikannya pada diri kita harus kita terapkan tiga ini ya. Jadi terkait dengan profil pelajar Pancasila, kemudian program Private Year, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, untuk materi yang keempat, yang terakhir dari saya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu suatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, terkait kebutuhan dasar itu ada 5. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama kesenangan ya. Jadi kita sebagai manusia itu pasti butuh kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kemudian yang kedua kebebasan. Jadi kita harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Kemudian penguasaan. Terkait dengan penguasaan yaitu harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar penguasaan itu pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang pertama rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kemudian ada kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang ada pada diri kita tanpa kita sadari. Kemudian yang terakhir yaitu bertahan hidup ya. Jadi kebutuhan dasar kita yang terakhir bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kebutuhan hidup manusia itu ada 5. Jadi kalau sebelum kita paparkan mungkin, oh iya, saya pernah di posisi seperti ini, saya pernah mempunyai perasaan seperti ini. Jadi itu memang keluar dari diri kita sendiri, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi agar diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi terkait dengan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup. Jadi
kebutuhan dasar manusia. Itu saja empat materi yang saya sampaikan, nanti dilanjut oleh Pak Putra. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya menyampaikan materi-materi yang telah disampaikan Pak Arifin, dan sekarang masuk ke materi motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kalau ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu dari luar. Jadi kita harus diberikan dulu sesuatu atau rangsangan dari luar supaya nanti kita merasakan adanya ketidaknyamanan. Jadi kita harus diberikan dulu sesuatu atau rangsangan dari luar supaya nanti kita merasakan adanya ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan dan juga penghargaan. Dan selanjutnya ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, selanjutnya di sini ada hukuman. Nah, hukuman di sini terlihat tidak terencana atau tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat wara, dan selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini adalah kegiatan hukuman ini yang seharusnya kita hindari, karena kita tidak berhusnudon, kita suudon. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita itu harus husnudon dulu, atau lebih baik tabayun. Dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kita pertemukan keduanya. Misalkan saya dengan Pak Arifin ada masalah. Nah, kita harus sama-sama cari dua jawaban tersebut. Gak harus disimpulkan sendiri, karena itu nanti menyebabkan fitnah. Gitu gitu. Selanjutnya konsekuensi, berencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini juga kurang baik. Jadi kita harus benar-benar membuat murid kita nyaman. Oke, Bapak Ibu. Karena ketika murid kita nyaman, nah pasti nanti ketika hari libur itu mereka tetap ingin masuk seperti itu, karena mencari kita. Selanjutnya yang terakhir ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini kegiatan restitusi ini sungguh sangat bagus. Jadi prosesnya itu kita mencari dulu apa penyebabnya. Jadi nggak harus langsung diberikan atau kegiatan hukuman. Jadi kita tidak boleh menjudge anak kita. Meskipun kita sebagai orang tua di rumah, ketika anak kita wadul atau apa, kalau di sekolah itu digoda sama temennya, kita tidak boleh harus langsung percaya. Kita harus cross check dulu ke temennya, bener nggak digoda kayak gitu. Kalau nggak bener, nah berarti kan anaknya mungkin perlu dikasih tahu, nggak boleh berbicara yang dilebih-lebihkan. Lanjut boleh. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kelima ini kelihatan ya, di sini ada penghukum. Penghukum itu seperti yang hukuman tadi. Kita itu tidak boleh menjadi penghukum. Nah, terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu salah satu contohnya ketika murid kita mengikuti upacara, kita itu menyalahkan dia
Kenapa sih mas? Kok setiap pagi itu kamu nggak pakai dasi? Kok nggak bawa topi? Bukannya setiap Senin itu kita pasti upacara? Kenapa lupa? Nah itu kita itu membuat mereka merasa bersalah. Seharusnya kita kan tanyakan dulu. Kenapa mas kok lupa? Kenapa mas? Apa di rumah banyak pikiran? Atau oh iya, atau nggak punya dasi di rumah? Cerita ke gurunya juga, jangan dipendam sendiri. Nah ini teman, jadi guru itu kita semua menjadi guru atau orang tua itu harus memposisikan anak atau murid kita itu sebagai teman. Jadi kita tidak perlu terlalu merasa lebih pintar atau lebih baik dari mereka. Kita itu mencoba tetap berkomunikasi dengan baik. Jadi mereka itu tetap merasa nyaman ketika belajar dengan kita. Jadi ketika entah mereka mainan atau apapun, mereka tidak merasa terganggu. Nah selanjutnya ada pantau. Pemantau di sini mungkin sebagai guru kita juga harus memantau gerak-gerik peserta didik kita. Kita kan terkadang itu terhalang jam istirahat contohnya. Jadi guru-guru itu tidak bisa memantau sepenuhnya murid-murid tersebut. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu seperti yang saat ini telah dilakukan oleh Ibu Siti Rohmah. Jadi beliau memberikan arahan kepada seluruh guru dan guru tersebut diberikan penjelasan atau pemahaman yang baik dan juga nanti gurunya menerapkan ke peserta didiknya seperti itu. Nah itu something senang. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini di sini saya mau tanya, kalau sebagai penghukum bagaimana berarti kalau sebagai penghukum? Contohnya kalau sebagai ya Pak, kalau gitu ya. Kakak pertama yang ditanya, kenapa tidak pakai atribut lengkap? Ini alasannya. Ya sudah, karena tidak mematuhi tata tertib, kalian ada sanksi. Silakan berdiri di lapangan menghadap bendera hormat 1 jam. Nah itu salah satu posisi sebagai penghukum. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi diupayakan tidak terlalu memberikan hukuman lebih-lebih terhadap peserta didik kita yang mengutamakan kegiatan 1 jam ini hampir menguras fisik mereka, karena kita tahu anak-anak itu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Meskipun kita pun kalau disuruh 1 jam hormat ke bendera tidak semuanya kuat gitu. Solusinya kita berikan hukuman yang tidak memberatkan mereka. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa kok tidak memakai atribut lengkap? Nah, karena belum dijahit. Nah, solusinya kan kebetulan di SD lagi gede ada guru yang memiliki spesialis. Nah, tinggal dibawa ke Butati seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi kita itu tidak boleh menyalahkan mereka. Jadi mereka itu terasa diintimidasi oleh kita. Pak, contoh hubungan yang tidak memberatkan bagaimana Pak? Contoh hubungan yang tidak memberatkan. Nah, contoh hubungan yang tidak memberatkan selama ini. Jadi selama ini saya itu jarang memberikan yang terlalu berat. Jadi kalau saya merasa memberikan hukuman itu paling saya sesuaikan dengan tingkat
kejelilan mereka. Jadi contohnya ketika ya itu kejadian di kelas 2 kelasnya Bu Tati. Mereka itu mengancing salah satu temannya Hanif. Mengancing atau kucing itu. Nah, Hanif itu ada di luar. Sedangkan teman-temannya itu sudah siap untuk mengikuti ulangan. Nah, hukumannya itu sangat mudah dan spesial. Kita panggil keduanya ke kantor. Kita dudukkan dulu sampai mereka itu merasa bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan. Tanpa kita bilang apapun, mereka ternyata sudah paham. Pak, ini saya nggak ulangan. Tanya Bu Tati, saya gitu kan, karena tanggung jawabnya sepenuhnya ada Bu Tati. Ternyata Bu Tati juga memberi hukuman untuk mengerjakan setelah 30 menit ya Bu. Nah, 30 menit. Jadi teman-temannya sudah melaksanakan ujian 30 menit. Mereka baru mengerjakan dan di kantor selama 30 menit itu. Jadi kegiatan ulangan yang selama 1 jam mereka terpotong 30 menit. Itu salah satu hukuman yang ringan tapi terasa bagi mereka, karena waktu 30 menit itu lumayan banyak untuk mengerjakan soal-soal ulangan. Dan ternyata dampaknya kemarin mereka terlambat istirahat itu. Seperti itu. Iya betul itu. Mereka terlambat istirahat dan minta tambahan waktu istirahat. Iya betul, benar gitu. Nah betul, seperti itu. Itu hukumannya ringan tapi terasa berat. Nah, karena anak-anak suka mobile, jadi suka riwari. Lanjut. Nah, di sini ada juga kasus. Oh ya, sama kasusnya. Kalau kita sebagai manajer itu kita tanyakan dulu. Contohnya seperti Bu Siti ya, sering menanyakan terlebih dahulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini beberapa anak-anak itu sering ketika mereka melakukan kesalahan dan dipanggil ke kantor, mereka pasti ditanyakan seperti ini, karena Bapak Ibu guru di SD, saya tahu sendiri mereka tidak langsung menjudge anak tersebut untuk salah. Kita tanyakan dulu, kita cross check dulu, benar nggak? Terus misalkan ada beberapa anak yang namanya disebutkan, kita panggil semuanya. Jadi meskipun di kantor itu ramai, ngumpul, tetap kita tahu duduk atau akar permasalahannya. Jadi kita nggak benar-benar menyalahkan anak tersebut. Kita benar-benar tahu dari saksi-saksi atau teman-teman yang tahu tentang kejadian tersebut. Begitu. Selanjutnya. Terus kamu guru deh Pak, kalau saya salah. Untuk guru. Nah, untuk guru ini gimana Bu? Masih terlambat. Pertanyaan apa begitu? Ya saya terlambat. Oh ya. Terlambat upacara apa nggak disanksi? Oh iya. Nah, untuk Guru Pak. untuk Bapak Ibu guru ya. Yang jaga ya Pak. Untuk wawancara terlambat kemarin itu saya sempat ngobrol saja, diajak ngobrol sama Bu Siti. Kita kan sudah memiliki gerbang. Gitu. Nah, benar sekali. Nah, ketika wawancara dimulai, kita tutup gerbang. Ya, kalau dikunci sepertinya ketika jam pulang saja. Kalau dikunci nanti kasihan nggak bisa masuk gurunya. Nanti anak-anak terlantar, gitu. Menunggu ya, kita berikan konsekuensi menunggu di luar seperti itu. Jadi itu konsekuensi yang hampir sama dengan anak-anak. Tapi ketika saya selama di kelas 6 yang kemarin di tahun lalu, ketika ada murid saya datang terlambat, contohnya itu Mas Rohit, itu sering banget terlambat. Itu saya tanyakan dulu, langsung saya hukum. Mas, kenapa kamu terlambat? Gitu. Ini Pak, tadi malam ikut SOM, katanya gitu. Loh, ikut SOM itu gimana? Saya ikut tanggapan Pak, jadi ketika ada orang hajat, itu saya ikut bantu kerja di SOM, jadi sampai larut malam seperti itu. Oh, jadi saya baru tahu juga karena ternyata Mas Rohit itu broken home. Jadi dia itu berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Saya sebenarnya salut, tapi karena masih SD saya merasa kasihan juga. Seharusnya dia belum secara
mental dia itu belum siap untuk menerima itu semua. Jadi kemarin itu solusi dari saya memang saya beritahu, Mas, kalau kamu terlambat nggak apa-apa, kamu tetap datang ke sekolah, kamu nggak usah malu, nggak usah apa-apa, karena Bapak lebih senang ketika kamu meskipun datang terlambat daripada nggak datang ke sekolah sama sekali. Iman Mas, kamu nggak dapat ilmu yang nanti kamu pakai setelah lulus dari SD, saya kira. Jadi ketika anak-anak kelas 5 pun sekarang ada yang terlambat dan nggak ada alasan, pasti saya tanya. Terakhir itu Mbak Lala, dia itu nggak masuk, kenapa itu nggak masuk? Terus kata ibunya saya WA itu, loh Pak, Mbak Lala itu sudah pakai pakaian, siap berangkat. Terus tiba-tiba itu saya tanyakan ke mbahnya kan kebetulan ada di TK ya. Nah itu saya tanyakan ke mbahnya, katanya bilangnya perutnya sakit alasannya. Terus saya WA ke ibunya, Bu, Mbak Lala katanya perutnya sakit. Loh enggak kok Pak, enggak sakit sama sekali. Langsung di hari itu juga saya cross check ke rumahnya. Saya lewat lorong-lorong itu. Nah, saya cek ke situ dan saya tanyakan, kenapa Mbak Lala? Mau saya tanyakan itu dia itu nangis sendiri. Saya juga kaget. Saya tanyakan kok nangis. Terus saya tanyakan lagi kenapa? Oh ternyata ada omongan temennya itu yang nyakiti hati dia. Nah hal-hal seperti itu kan kita sebagai guru harus peka juga. Jadi iya, nggak semua kepikiran kadang gitu ya. Karena memang pekerjaan kita selama di rumah itu lebih banyak kadang daripada kegiatan di sekolah. Lanjut Pak. Bisa dijawab beli. Langsung kegiatan home visit Bu. Ini ilmu ini saya tahunya itu ketika saya di SD sebelumnya, di SD Celikia, ketika murid itu tidak masuk 3 hari atau lebih, itu langsung kita harus home visit atau mengunjungi ke rumah. Saya benar home visit ke rumahnya enggak. Tapi ada solusinya. Nah, selanjutnya selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Di sini itu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, itu biasanya guru itu mengajak semua murid untuk bersama-sama menyepakati. Contoh yang pertama, kalau keyakinan kelas itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang kedua, kata-kata yang dilarang, ada kata-kata dilarang itu harus dibuang. Jadi menghormati bapak ibu guru yang sedang berbicara di depan, itu salah satu keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini kegiatan segitiga restitusi itu tadi. Jadi kegiatan segitiga restitusi di sini itu menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan juga menstabilkan identitas. Di sini tuh segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu untuk kegiatan menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan ke anak-anak itu. Nah, terus selanjutnya ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir,
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kedua itu dilakukan, kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas ini yang sudah kita buat bersama-sama. Contohnya datangnya tepat waktu, seperti itu. Nah, terus nilai apa yang telah disepakati bersama? Kalau tentang ketepatan waktu atau datang tidak terlambat, itu tentang kedisiplinan. Terus seperti apa gambaran yang kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kegiatan menanyakan keyakinan. Nah, ini terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian pemaparan saya dan Pak Putra. Untuk selanjutnya saya minta pendapat atau minta tanggapan dari Bapak Ibu Guru, perwakilan satu atau dua terkait pembelajaran yang atau penyampaian materi yang saya sampaikan dan juga Pak Putra sampaikan. Tolong dibuka yang 8 tadi, Pak. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama mungkin Bapak Ibu Guru lebih tertarik pada materi yang seperti apa? Saya minta pendapatnya dari Bu Iva. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar ya oleh Pak Putra dan Pak Arifin. Sebenarnya semuanya sangat menarik, Pak. Tapi yang lebih membuat saya penasaran yaitu tentang hukuman tadi loh, Pak. Karena itu materi apa tadi ya yang hukuman itu? Posisi kontrol. Nah ya, posisi kontrol guru sebagai penghukum ya, Pak. Iya. Nah itu yang sebagai penghukum karena kita di dalam kelas itu dengan beragam karakter siswa itu pasti ada saja masalah ya. Kadang kita entah itu memukul temannya atau mungkin mengganggu teman. Nah sampai sekarang itu saya masih sebenarnya jawaban Pak Putra tadi masih kurang puas ya. Saya masih butuh ini, Pak. Kira-kira apa hukuman yang tepat tanpa harus menyakiti siswa, tapi setimpal dengan apa yang dia lakukan. Misalnya kadang ada yang lebih parah itu kan mengganggu teman, ya. Kadang ada yang sudah dibilang sekali, 2 kali tetap saja dilakukan kesalahan. Kira-kira itu seperti apa gitu Pak, hukuman yang tepat setimpal dengan apa yang dilakukan, biar kapok, biar tidak melakukan lagi selain yang dilakukan oleh Pak Putra tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapat dari Bu Iva terkait materi yang lebih menarik, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi selama saya menjalani pendidikan guru penggerak dan juga terkait dengan materi pengibasan, kemarin juga ada 5 posisi kontrol guru.
Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menghukum, dalam artian dihukum karena memang pada proses pembelajaran kalau yang kita sampaikan itu memang pada prinsip kita atau pemikiran kita memang dihukum itu tidak boleh, kata-kata penghukum itu tidak boleh, tapi pengalaman dari Bapak Ibu guru yang ada di bawah, kemudian ketika pelaksanaan itu sudah dikasih tahu beberapa kali, 10 kali, 20 kali, bahkan sampai Bapak Ibu gurunya itu sudah putus asa. Nah, tapi tetap pada proses pembelajaran kurikulum merdeka kita harus menerapkan posisi yang paling terakhir, yaitu sebagai manajer, ya. Dan juga dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan tadi tentang teori kontrol, ya. Jadi yang penting itu teori kontrolnya, dalam artian itu kita sebagai Bapak Ibu guru harus lebih sabar dalam mendidik murid-murid kita. Karena kenapa? Karena dalam proses teori yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu fokusnya hanya satu, yaitu menuntun. Jadi fokusnya itu hanya menuntun. Menuntun dalam artian seperti apa? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Iva dan juga Pak Putra, bahwa tiap karakter anak itu berbeda-beda. Jadi difokuskan pada kurikulum merdeka bahwa kita sebagai pendidik itu tidak boleh menghukum. Jadi ini kemarin juga dicontohkan oleh fasilitator kita bahwa fokus guru itu ada pada manajemen. Dalam artian manajemen itu kalau ada tindakan atau kegiatan kita fokus pada segitiga restitusi tadi yang disampaikan oleh Pak Putra. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan tentang keyakinan kelas. Contohnya kalau disiplin di kelas, ya, tidak piket. Nah, itu ada pertanyaan yang sekiranya kita tidak menyinggung anak tersebut. Jadi bedanya kalau dulu dan sekarang. Kalau dulu itu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Contoh atau tertib sekolah dilarang maksudnya dilarang membuang sampah, dilarang telat masuk sekolah, dilarang tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu dalam kurikulum merdeka tidak dianjurkan. Diganti dengan keyakinan kelas. Dalam artian keyakinan kelas itu keyakinan antara guru dan juga murid. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Contohnya tidak boleh hadir tepat waktu, itu nanti diganti hadir tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat yang negatif atau tidak ada kalimat yang menyalahkan. Jadi semuanya itu menjadi kalimat yang positif. Jadi kesimpulan dari materi disiplin positif itu tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus fokus pada program disiplin positif, karena lingkupnya ada 8 tadi, terkait dengan paradigma, kemudian ada teori kontrol, ada segitiga restitusi, dan yang lain-lain. Jadi ada 8 itu tadi terkait masuk pada disiplin positif. Mungkin itu saja pemaparan saya dan juga Pak Putra. Apabila ada kata-kata yang melukai Bapak Ibu guru, saya dan Pak Putra mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.